Hmm. Hari ini, di pagi hari ini aku akan mereview tanamanku. Yang pertama adalah daun jeruk atau yang terkenal dengan jeruk purut. Nah, ini yang selalu menemani saya kalau memasak. Ya, daun jeruk. Kemudian di sini juga ada pohon belimbing wulo yang sudah mulai tumbuh besar, ada 2. Ini bibitnya dari teman saya, yaitu Bu Us. Kemudian ada bibit jambu. Jambunya jambu air ini ya. Ini biasanya kalau beli jambu ini bijinya disebar, tumbuh sendiri ini dari Pak Alimun. Kemudian ini, ini srikaya ya. Ini tanah buah yang kecilku sudah jarang kutemui sekarang. Nah, ini saya kemarin membeli di pasar dan bijinya aku tanam dan ini sudah tumbuh. Dan hari ini akan mereview bunga-bungaku. Seperti biasanya mendekati bulan Desember itu banyak bunga-bunga anggrek yang mulai bermekaran. Nah, ini ya. Ya, ada yang putih, ungu, yang paling banyak putih. Putih, ungu. Ini ada anggrek hitam tapi belum berbunga. Ini yang ungu ya, review. Nah, ini anggrek-anggrekku sudah mulai banyak ya. Nah, ada yang masih dalam bentuk kuncup. Senangnya biasanya aku melihat dari balik jendela. Ya. Nah, kemudian ini banyak kombucha yang kombucha biasa aja. Ada yang warna pink, merah. Merahnya baru aja berguguran, sudah tumbuh ya kan. Kemudian ini sudah banyak bunganya, yaitu harum sekali bunga melatinya tumbuh, dan kalau dibuka jendelanya harumnya. Bougainville masih dalam pertumbuhan di bonsai semuanya ya. Nah, kemudian ini tanaman-tanaman yang menemani saya di pagi hari. Ya, memang bunga-bunga yang mahal, tapi paling tidak bisa menambah oksigen di bumi ini ya. Ini ada yang masih dalam bentuk pembibitan ya. Nah, ini ada jambunya sudah mulai agak besar. Ini juga ini srikaya lagi. Nah, ini kemana? Kena kayu jadi hancur ini bunganya. Itu buayanya. Nah, ini bode ya ini. Saya juga punya tanaman bode dan sering sudah saya panen bode saya. Dan ini kalau dari dulu tanaman semacam untuk pengobat luka. Ini adalah tanaman untuk pengobat luka. Ini kecil saya kalau kena luka ini langsung dipotong gini, mengeluarkan getah. Nah, getahnya ini ditaruh di lukanya ini. Ini kecil saya ini seperti ini. Ini saya menemukan bibitnya itu di kebun-kebun loh ini ya kan loh, mengeluarkan getahnya ini nah yang berguna ini ya. Nah, ini getahnya ini yang ditempelkan di lukanya ini manjur sekali ini kalau kena luka. Ini kecil saya, dan ini saya menemukannya itu di mana ya dulu, sudah nggak ingat lagi. Saya ambil, saya tanam, sudah besar. Ini bagus sekali tanaman ini ya.
Dan ini sampingnya adalah bote, sering sudah saya panen. Kemudian lombok saya, nah ini lombok sudah mulai tumbuh. Nah mungkin, nah ini daun salam saya. Ini salah satu juga bumbu dapur yang menemani saya tiap masak bumbu dapur. Nah, saya potong pendek, memang tidak boleh tinggi supaya ngambilnya juga enak. Nah ini kebetulan enggak tahu, ini sudah banyak dimakan semut jadi warnanya hitam, tapi kalau dipakai masak dicuci dulu itu sudah bersih ini. Kemudian ada juga daun kelor. Nah ini juga menemani saya untuk masak, untuk sayur bening enaknya, apalagi campur labu ya. Kelor ini kemarin sudah aku ambili pucuk-pucuknya, aku tanam, aku masak, enaknya. Ya ini ya lomboknya sudah ada yang mulai merah-merah, yang mesti ambil ini lomboknya ya. Ini nah panen ini banyak sekali, sudah masih hijau. Saya tidak terlalu banyak memerlukan lombok karena saya juga tidak terlalu suka dengan pedas, jadi awet sekali. Dan ini bisa untuk nyambel 2-3 untuk nyambel, ini sudah cukup untuk saya ya. Aduh, daun salam ini bisa direbus juga, air minum, rebusan air daun salam juga dipakai untuk kata orang sih, kalau orang sering linu-linu, nah minumlah ini daun salam. Dan alhamdulillah sih efeknya tidak ada efek apapun. Dan ini karena tanaman bumbu herbal juga baik juga untuk kesehatan. Secara klinisnya saya belum tahu sih, tapi dari ceritanya orang-orang sih kalau rematik dan sebagainya bisa merebus daun salam ini. Dan pernah sering saya juga melakukan seperti itu. Dan alhamdulillah sih enak-enak aja. Dan efeknya pun tidak ada efek apa-apa. Sama dengan daun sirsak mungkin ya. Daun sirsak saya juga punya, di situ sering juga saya rebus daun sirsaknya. Dan tidak ada efek apa-apa, istilahnya itu tidak ada efek samping apa-apa. Ya kesehatan aja lah. Nah ini ya, saya masih mereview anggrek-anggrek saya yang mulai bermekaran, karena memang katanya sih mendekati bulan Desember itu anggrek akan bermekaran, berbunga. Nah makanya saya senangnya sudah mulai banyak ya, biar mungkin hanya beberapa banyak anggreknya, tapi jenisnya cuma 6 atau 3 jenis saja ini ya, tapi senang sekali saya melihatnya. Nah ini ya. Nah kalau ini kamboja tumpuk ya, jadi bunganya nggak seperti ini. Kalau ini kan tipis kan, tapi kalau ini kamboja tumpuk, cuma dia cepet jatuh ya, nggak tahan lama dia. Tapi kalau yang ini tahan sekali, tidak jatuh-jatuh, jadi memandangnya juga lama, berhari-hari. Banyak sekali kamboja. Ini kamboja merah, cuma sudah berguguran ini ya. Nah yang paling banyak itu memang kamboja pink. Ini kalau bermekaran juga banyak sekali ya. Ini di sana ada juga. Nah itu daun sirsak ya, ada daun sirsak saya yang sudah mulai ada buahnya, dan daunnya juga sering ku rebus, ini enak sekali, airnya kayak air teh gitu. Di samping itu saya juga punya ayam ya, ayam pendek namanya, ayam kate ya, punya ayam kate 2 ini.
Nah, ada satu tubi. Nah, jago itu yang satu itu temannya itu agak tinggi. Nah, yang satunya pendek, yang satunya ini lagi anggrem, mengeram. Nah, itu. Nah, jadi jagonya menemani, selalu menemani. Karena jagonya tidak ada temannya, akhirnya aku belikan satu yang ayam biasa saja, ayam bukan ayam kate. Nah, kemudian saya juga punya tanaman sawo. Sawo saya, sawo ini ya. Ini sawo ini pemberian juga dari teman saya dulu. Nah, sekarang banyak buahnya, sudah sering panen saya. Dan saya sudah sering panen ini. Sawonya itu. Pokoknya saya tidak punya lahan yang banyak di sekitar rumah saya. Nah, itu yang saya manfaatkan untuk menanam pohon-pohon, samping untuk penghijauan, untuk supaya oksigennya juga bagus. Ya, mungkin ini aja review hari ini saya ya. Terima kasih.